Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Masih tetap ngaji ya, meskipun temanya pernikahan. Jadi niatnya tetap sama, golek ilmu, bukan cari pasangan. Ya kalau dapat itu bonus. Ya, jangan lupa, aku salah niat. Targetnya tetap dapat wawasan, nambah ilmu. Meskipun temanya agak unik. Jarang-jarang kajian filsafat temanya tentang pernikahan. Bukan perkawinan juga ya, pernikahan. Karena konotasinya kelihatannya agak beda antara perkawinan dengan pernikahan. Kita bahas tema ini sebagai rangkaian bulan ini kita membahas tentang fitrahnya manusia. Kemarin sudah diawali dari fitrah, kemudian kebutuhan kepada yang spiritual, yang ilahi dengan doa itu juga fitrah. Kemudian fitrah manusia untuk berhumor, kebutuhan manusia untuk tertawa. Kemarin yang terakhir kebutuhan manusia untuk bermain. Kalau ini saya tidak perlu menegaskan bahwa kamu butuh ini. Kamu sudah merasakan sendiri, apalagi seumuran-umuran teman-teman ini panas-panas sih tetap. Jadi masih nguntuk-nguntuk. Bayanganmu kalau pernikahan itu ya porsi paling besar kan tentang perkawinannya. Jadi arahmu kan mesti ke situ. Padahal nanti mungkin banyak rahasia, banyak nilai yang bisa kita gali dari pernikahan. Mungkin malam ini saya tidak sangat banyak ngomong tentang perspektif agama seperti malam-malam kemarin, karena sudah sangat banyak orang ceramah tentang hikmahnya pernikahan, manfaatnya nikah, dan macam-macam. Agak kita geser sedikit ke pandangan para filosof. Jangan kaget nanti kalau ada yang agak aneh-aneh. Ya, sebenarnya kalau dalam Islam sendiri nikah itu ya tidak terlalu sekaku seperti yang ada di pikiranmu bahwa kamu wajib harus segera menikah kan gitu. Pertanyaan yang paling kamu anggap ngeri kan itu kapan kawin, kapan nikah. Kalau dalam Islam itu hukum dasarnya menikah, satu-satunya sejauh yang saya tahu fuqaha ahli fikih yang bilang nikah itu wajib Imam Az-Zuhri. Kalau Imam Malik, Imam Hambali, ya Imam Hanafi itu bilangnya sunnah. Kalau Imam Syafi'i malah mubah. Jadi ada beberapa ulama yang sampai akhir hayatnya kan tidak menikah. Jadi mubah itu dikiaskan kayak makan, minum itu kan. Makan, minum itu kan ya sifatnya mubah saja. Ada yang kemudian ini hukum dasarnya. Tapi kemudian ada yang dikembangkan kayak di fikih sunnah itu ya nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram.
Kamu cermati dirimu ada di posisi mana. Wajib itu kalau segalanya dalam dirimu sudah memadai dan kamu merasa tidak kuat, saya Pak nahan, kalau dilama-lamain, nah itu berarti kamu wajib. Ada sunnah. Sunnah itu ya dalam dirimu sudah ada kualifikasi semuanya. Kamu ya ekonominya sudah mapan, dirimu juga secara fisik sehat. Cuma kalau nahan nafsu ya kamu bisa-bisa saja, wong sejak kecil sudah latihan menahan misalnya. Nah, itu sunnah. Ada makruh. Makruh itu kamu sudah pengen kawin, tapi sebenarnya kamu masih belum layak. Kalau nekat kawin menyengsarakan pasanganmu nanti. Tapi kamu sudah tidak kuat, ingin segera kawin. Ini makruh. Makruh itu ya kalau kepaksa ya piannya modal bismillah lillahi ta'ala terus kawin. Misalnya kamu mungkin kemampuan itu kan tidak cuma ekonomi, mungkin fisik, atau mungkin kamu merasa saya itu bisa tidak ya, mungkin mau periksa ke ini dokter terus wah ternyata ada yang aneh ini misalnya. Itu bisa makruh. Ada malah haram. Haram itu kamu tidak mampu dan dengan kawin kamu akan merusak. Mungkin merusak pasanganmu atau merusak dirimu sendiri. Mungkin kamu jenisnya psikopat misalnya. Kalau kawin sengsara pasanganmu, nanti bawa ajar terus. Atau kamu tidak bisa misalnya. Itu kan menyusahkan istrimu, menyusahkan itu. Atau ekonominya lemah. Ini dikhawatirkan wah ini kalau nekat kawin ini bisa yang haram-haram ditabrak semua. Ini bisa maling, bisa ngutil, bisa nongas. Nah itu ada haram. Jadi itu level-level. Jadi kalau ditanya hukumnya nikah ya bisa lihat situasinya. Makanya kalau ada yang tanya kapan kamu nikah, ya jawab saja saya levelnya masih makruh misalnya. Jadi masih ada yang belum siap meskipun ya pengen misalnya. Oke. Ya kita mulai ke institusi yang namanya pernikahan. Ada banyak definisi, cuma itu saya ambil yang terkenal-terkenal saja. Cirinya pernikahan itu biasanya yang pertama ikatan laki-laki dan perempuan yang sifatnya permanen. Permanen di situ saya kasih tanda petik ya. Permanen dalam keinginannya, yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan biologis, psikologis, sosial, dan religius. Jadi jangan salah, ini ada 4 tujuan. Biologis, ini urusan fisik. Fisikmu butuh kamu menikah. Psikologimu, mentalmu butuh kamu punya pasangan menikah. Sosial, untuk hidup bermasyarakat bisa langgeng lestari, kamu butuh nikah. Kalau enggak, masyarakat macet, enggak ada generasi. Dan religius, pasti tuntutan agama. Makanya nikah itu sangat utama. Enggak boleh orang bercita-cita enggak menikah. Kalau dalam Islam kan ada istilah la ruhbaniyata, tidak ada kerahiban, kependetaan dalam Islam. Karena nikah punya banyak keutamaan. Biologis, psikologis, sosial, dan religius. Terdapat di hampir semua masyarakat sepanjang zaman. Jadi silahkan dibaca, mungkin ada yang mau penelitian model menikah masyarakat peradaban mana, daerah mana, itu kan macam-macam. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Dulu saya pernah baca manusia primitif itu kalau mau menikah menyatakan jatuh cinta, perempuannya dibanting, rambutnya diseret gitu, berarti dia sedang jatuh cinta mau menikah. Ya, jadi dan yang diseret mau berarti itu mau menikah. Macam-macam simbol-simbol jatuh cintanya. Ada masyarakat itu yang
sangat sopan peradabannya, sehingga untuk menyatakan jatuh cinta itu dia tidak mengungkapkan langsung, tapi pakai kode-kode, simbol-simbol. Saya baca ada yang bajunya dibalik. Kalau bajunya dibalik itu menunjukkan bahwa ini sedang nyari pasangan. Nah, kalau pasangannya suka tinggal datang terus, oke, aku siap jalan. Kamu boleh pakai strategi itu. Nanti pulang dari sini waliin bajunya, berarti sedang nyari nih. Nah, nanti yang suka tinggal menemui, datang. Nah, itu ada di semua masyarakat, ada kode-kode pernikahan. Kemudian biasanya alasan paling dasar adalah penataan hubungan seksual. Itu motif utamanya biasanya itu. Karena kalau dibiarkan ini tidak karu-karuan. Orang sering menganalogikannya jangan kayak binatang lah. Binatang itu ketemu, dilirik sebentar, mojok, terus selesai. Cukup setengah jam, cukup 1 jam. Paling kalau bayar hotel jam-jaman kan murah. Ya, itu kan kita sering mengkritik itu, Mbak, ya nikah. Kalau memang sudah pingin, sudah memenuhi syarat, nikahlah. Jadi menata hubungan seksual biar nggak ngawur, biar peradaban ini rapi, ketahuan siapa anaknya, siapa mau mewariskan visi misi hidupnya ke siapa, itu kan jelas. Kemudian menikah itu implikasinya hak dan kewajiban tertentu. Kalau ini jelas, saya tidak perlu menyampaikan di sini. Cari, googling banyak. Kewajiban suami. Biasanya yang sering nyari kewajiban suami itu perempuan. Nanti yang laki-laki nyari kewajiban istri. Oke. Terus harus dipopulerkan, harus diumumkan, karena nikah itu membutuhkan persetujuan masyarakat. Kamu kan tidak bisa ngarang sendiri gaya nikah yang seperti apa, misalnya, kan tidak bisa. Pak, saya kawinnya tidak kayak biasanya, Pak. Saya ingin kawin yang tidak pakai wali, tidak pakai saksi, tapi pakai cheerleader, pakai itu, tidak bisa. Jadi kamu tidak boleh ngarang sendiri. Harus yang disepakati masyarakat, kemudian banyak orang tahu. Jangan sembunyi-sembunyi, nanti orang tidak tahu bahwa kamu sudah nikah. Bahaya juga nanti. Kalau kamu orang tidak tahu kamu sudah nikah, nanti kamu sekamar berdua bisa digeroblok sama hansip. Harus jelas. Karena apa? Ada implikasi hak dan kewajibannya. Kemudian ada upacaranya, biasanya melalui upacara keagamaan sosial tertentu. Dan yang terakhir, disitulah nanti dibangun institusi sosial paling dasar, namanya keluarga. Disitulah nanti generasi manusia berkembang. Jadi makanya menikah itu di banyak peradaban disakralkan. Karena hakikat kemanusiaan kita akan berkembang tergantung pada institusi yang namanya keluarga. Dan dimulainya institusi keluarga itu momen yang kita sebut pernikahan. Oke, jadi itu ciri-ciri apa? Karakter yang kita sebut menikah. Jadi kalau kamu sudah nikah apa belum? Saya ini sudah nikah apa belum, Pak? Kelihatan kamu ngalami itu enggak? Jadi kamu ada ritualnya enggak? Kena implikasi hak dan kewajiban tertentu enggak? Dan seterusnya. Oke, kita awali sekarang secara psikologis. Nah, ini teorinya masih psikologi. Alasan menikah. Kalau kamu nggak butuh alasan sebenarnya ya. Pokoknya bikin kawin menurut pikirannya. Ini orang menikah itu biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kenapa, kalau ada yang tanya nanti pasanganmu, kenapa engkau mau menikah denganku? Jawabannya 1 di antara 10, bisa 2 di antara 10, bisa 10 sepuluhnya, bisa hanya 1 saja.
Yang pertama, kalau ini standar, saya sebut standar, kalau kamu gombal biasanya pakai ini. Cinta. Penjelasannya panjang, tapi ya, menikah jadi salah satu alasan biasanya paling populer. Kemudian yang kedua, happiness. Ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram. Daripada kita pacaran sembunyi-sembunyi terus, nikahlah kita, aman misalnya. Ingin nyaman, khawatir kehilangan, khawatir ditinggal. Kalau sudah nikah kan khawatirnya sudah berkurang banyak. Sudah kena aja kok. Misalnya kamu kan tak khawatir lagi, sudah resmi kok, sudah jadi milikku sekarang. Itu emotional security. Bagi yang sudah punya pacar kok tiap hari bingung, terus gelisah, terus menikahlah. Nah, gelisahmu yang lama akan hilang, ganti gelisah yang baru. Oke, ya, tapi kan lumayan tenang. Kalau kemarin kamu masih sembunyi-sembunyi, dikejar-kejar. Seperti yang ketiga, companionship, escape from loneliness. Sekarang berdua, tidak lagi bersatu. Jadi sekarang sudah punya pasangan. Kalau tadi ada masalah dipikir sendiri, sekarang sudah berdua. Masalahmu, masalahku sekarang. Nah, itu escape from loneliness. Jangan salah, nanti mungkin pernikahan itu di usia-usia sudah tua, sudah lanjut, itu loneliness ini problem. Anak-anaknya sudah besar, sudah kemana-mana, di rumah hanya berdua. Jadi kesendirian bisa jadi motif untuk orang lebih baik menikah. Yang keempat, kalau ini drama ya banyak, parent wishes, membahagiakan orang tua, keinginannya orang tua. Itu motif juga, alasan menikah. Yang paling sering tanya kapan kamu nikah kan kalau kamu sudah cukup umur kan orang tuamu. Dulu waktu SMA, waktu kuliah dilarang-larang pacaran, begitu kamu lulus kapan kawin? Gitu. Ya kamu jawab, loh sejak kemarin nyari tidak boleh, sekarang suruh kawin. Jadi people parent wishes, jadi keinginan orang tua. Memenuhi keinginan orang tua itu kan kebahagiaan tersendiri. Jadi itu alasan keempat. Oke, ada alasan kelima, economic security. Ada orang menikah itu untuk ekonomi. Wah, saya ini lontang-lantung, alhamdulillah dapat pasangan sudah mapan. Nah, itu economic security. Saya ada tetangga dulu zaman saya kos itu, kerjaannya cuma becak, tapi istrinya 4. Tuh. Pas saya ngobrol, ternyata simpel motifnya ekonomi. Karena istrinya 4 ini, 4-4-nya jualan di pasar. Yang satu jualan apa, ini jualan apa, jualan apa. Jadi kan ada 4 pedagang ngumpul jadi satu tambah tukang becak. Secara ekonomi terjamin. Ayo, boleh kamu jadi strategi ekonomi. Jadi ternyata nikah satu tidak cuma urusan nambah istri, juga untuk strategi ekonomi. Hidupnya lebih mapan akhirnya. Oke, itu ada lagi, saya tidak tahu ada nggak yang nomor 6 nih, adventure. Jadi ingin ngerti rasanya nikah itu kayak gimana, ingin punya pengalaman, ya, my life and my adventure. Nah, antara lain menikah itu tadi. Jadi ada loh yang diam-diam nikah itu hanya ingin tahu saja. Ya kalau tidak cocok ya bisa di cancel, Pak. Nanti pulang lagi. Adventure masih bagus karena ada yang kalau di situ nggak ditulis, nggak boleh, alasannya hanya ingin senang-senang, ingin enaknya saja. Makanya
Mungkin pernah saya cerita ya, saya diceritain ada sejenis prostitusi syariah. Ini saya tidak tahu, itu mungkin istilah ini kritik sebenarnya. Jadi ada praktek semacam itu dengan mempermainkan hukum Islam, hukum agama. Kalau dalam fikih namanya khilah. Jadi booking, kemudian sebelum masuk kamar di situ disediain tak kaumnya untuk mengijabkan, ditambah saksi. Tidak butuh wali karena perempuannya juga sudah tidak single lagi, janda. Karena janda, jadi dia bisa tidak butuh wali, ditambah saksi, tinggal butuh pak kaum. Terus sebelum masuk kamar, ijab qabul itu masuklah ke dalam kamar. Besok pagi kalau sudah selesai, ya saya ceraikan engkau. Jadi bisa secara fikih bermain semacam itu. Ya kalau mau hanya lihat itunya sah. Tapi kalau model kayak gini, kamu nanti bisa tiap malam ganti pasangan. Mobil itu terus kamu tiap malam. Jangan-jangan nanti kamu juga milih mazhab yang bahkan tidak butuh yang menikahkan, tidak butuh saksi, yang penting antara pun suka sama suka sah. Bisa semacam itu kalau ingin hanya mempermainkan hukum. Makanya di situ tidak tak tulis, hanya ingin senang-senang. Visi dan misi dari pernikahan hilang. Itu hanya beli. Sama saja kayak yang beli yang lain. Jual beli itu kan asal suka sama suka selesai. Jadi itu masih tidak termasuk alasan menikah. Karena itu bagi saya tidak menikah, mungkin hanya kawin. Kalau kawin ya. Terus compatibility and common interest. Ada orang nikah itu karena cocok. Wah, saya ngobrol setengah jam cocok, semoga besok dilamar lah misalnya. Nah, itu ada kecocokan. Ternyata minat kita sama. Ada yang begitu. Jadi compatibility karena rasa cocok saja. Terus mungkin yang muda-muda banyak yang ini physical and sexual attraction, tertarik karena secara fisik. Atau mungkin bukan fisiknya tapi seksual, karena pikiranmu ke situ. Terus lihat siapa saja, bayanganmu kapan kawin itu. Terus akhirnya ya terus ya kawin. Jadi itu physical and sexual attraction. Terus yang ke-9, kalau ini perempuan banyak ingin punya anak, ingin ngomong anak, ingin punya penerus. Nah, itu alasan menikah. Jadi ya kalau kamu retorikanya pintar, nembak orang untuk nikah itu ya tidak harus kamu mau nikah denganku, itu tidak iso. Kamu ingin ngomong anak tidak misalnya. Oke. Ya. Nanti jawabannya sudah tuh. Jadi itu fitrah juga pingin punya anak, itu kan insting. Kemudian yang terakhir kalau ini pasti religious, social, cultural obligation, tanggung jawab. Karena kita sebagai makhluk sosial, makhluk budaya, mengikuti perintah agama. Kalau ini motif normatifnya. Jadi saya bilang tadi orang nikah itu bisa 10-10-nya, bisa mungkin 2 di antara 10, bisa 1 di antara 10, bisa 4, bisa 5, silahkan. Bagi yang sudah nikah, boleh untuk refleksi dulu, aku nikah itu karena apa, 1 di antara 10 ini. Ada enggak kira-kira 5 atau di atas 5 lah. Karena semakin banyak motifnya, biasanya semakin kuat ikatannya. Jadi kalau alasannya saya 9 Pak, itu lumayan. Saya 1 Pak, itu aja saya tidak yakin. Mungkin setengah Pak misalnya. Kan ada gitu alasannya, misalnya cinta misalnya. Ini saya juga tidak yakin Pak, ini cinta benar apa enggak. Nah itu kan setengah berarti. Jadi itu alasan-alasan orang untuk menikah.
Terus ini belum ke filsafat ya. Kenapa menikah itu penting? Selain materi-materi agama kamu cari sendiri, secara psikologis nikah itu bisa memberi manfaat 6 hal untuk dirimu semakin baik. Yang pertama apa? Sense of purpose. Sense of purpose itu tujuan hidup, rasa punya tujuan. Jadi sebelum kamu nikah kan masih melantur kemana-mana. Mungkin kamu punya kerjaan tapi juga duitnya kamu habis-habisin entah buat apa. Tapi kalau sudah nikah biasanya sudah ada arahnya. Jadi itu namanya sense of purpose. Bagi yang merasa hidupnya hampa, sendirian tanpa teman, menikahlah. Nanti ada arahnya. Kalau sebelum nikah kamu sendirian bengong, bingung mau ngapain. Tapi kalau punya pasangan, ngapainnya banyak. Bisa macam-macam. Jadi itu namanya sense of purpose. Sebelum kamu menikah, pulang semalam apapun gak karepmu, kamu pulang jam 3 subuh juga tidak masalah, nongkrong, begadang. Tapi setelah nikah ada sense of purpose. Kamu sudah punya keluarga, keluargamu mau diapain, mau dibawa kemana. Itu namanya sense of purpose. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, drive to work hard, mendorong untuk kerja keras. Kemarin kamu kerja santai, tak suka-sukamu aja, ya berhubung sudah punya istri, punya keluarga, biasanya terdorong untuk bekerja keras. Yang perempuan juga gitu. Kemarin mungkin tidak bisa masak ya sak-sak, paling Indomie sama air putih. Tapi begitu masak, punya suami, punya keluarga kan terus, wah ini latihan nih untuk menyiapkan makanan, masak macam-macam. Dalam banyak hal, mungkin juga membantu suami bekerja, mungkin juga macam-macam. Drive, work hard. Kenapa? Karena tadi ada purpose yang harus diwujudkan. Terus happiness chance. Nikah itu banyak momen bahagianya. Yang ini sering dilupakan oleh yang sudah menikah, apalagi yang sudah menikah lama. Kalau dihitung sejak kamu ijab kabul sampai mungkin yang sudah nikah ya, sekian tahun, itu momen bahagianya pasti lebih banyak. Hanya kadang orang itu yang diingat dan yang menggelisahkan selalu momen sumpek dan sedihnya dan masalah-masalahnya. Banyak. Yang kamu diterima untuk nikah aja kan dulu senengnya luar biasa. Belum malam pertama, apalagi malam kedua, ketiga, itu mbak seneng lagi. Sudah semakin banyak malam ya semakin seneng. Harusnya begitu. Cuma cirinya manusia itu, kesenangan itu kalau berulang dan bolak-balik itu terus, biasanya terus ada bosannya. Karena kehilangan rasa syukurnya. Padahal kamu dapat kebahagiaan banyak, luar biasa. Jadi happiness chance dibandingkan yang sendiri. Jadi kalau yang hidup sendiri ya kebahagiaannya terbatas karena dia sendirian. Kalau berdua banyak. Terus constant support. Orang yang sudah nikah dapat support terus menerus dari pasangannya, gratis, saling mendukung. Itu constant support. Terus selflessness, latihan untuk tidak egois, tidak menang sendiri. Yang paling efektif adalah dengan kamu menikah. Pacaran masih belum. Pacaran mungkin karena merasa belum resmi, belum sah. Kadang-kadang orang masih egois. Tapi begitu kamu nikah, mau tidak mau harus kerjasama. Tidak bisa sendiri-sendiri, menang-menangan. Selflessness. Jadi dengan menikah otomatis kamu tidak perlu diperintah, ayo ngalah loh sama pasangannya. Tidak perlu begitu otomatis. Karena kalau tidak begitu, tidak bisa hidup bersama. Jadi selflessness. Dan yang terakhir,
better physical and mental health. Saya tidak tahu, saya pernah baca berita bahwa orang yang sudah menikah itu harapan hidupnya bisa nambah 4 tahun. Hitung-hitungannya sekombi. Jadi mungkin semakin sehat, semakin apa-apanya tertata, mengurangi stres banyak. Jadi better physical and mental health. Makanya manfaatnya banyak, menikahlah yang sudah cukup umur, memenuhi syarat, apalagi ada pasangannya. Ya nomor 1 kan itu kan, kayak di humor-humor itu bahwa syaratnya orang nikah itu kalau bahasa Jawa namung kalih. Ya, kalih sinten, sama siapa. Oke, jadi manfaatnya banyak. Terus ini saya ngomong psikologi dulu sebelum ke filsafatnya. Kalau ini buat parametermu besok ya. Keluargamu ada di titik mana? Keluarga itu ada yang makomnya vitalize, ada yang harmonius, ada yang konvensional, ada yang conflicted, ada yang devitalize. Hati-hati jangan ada di yang paling bawah. Vitalize itu cirinya serba cocok, komunikasi bagus, kalau ada masalah bisa cepat diselesaikan. Keluarga kita kalau cirinya ini bukan berarti tidak ada masalah. Kalau ada masalah bisa selesai karena komunikasinya bagus. Itu namanya masih vitalize, masih hidup dan baik dan memuaskan. Ada satu level di bawahnya. Jadi ternyata keluarga harmonis itu level 2. Kalau yang level 1 sangat puas orangnya, jadi namanya vitalize. Jadi mari kita ciptakan keluarga yang vital. Ada di bawahnya keluarga harmonis. Kalau harmonis, ya cocok, ya komunikasinya jalan, ada masalah bisa menyelesaikan. Cuma ada beberapa hal yang tetap tidak selesai, tetap tidak sepakat, hanya terpaksa harus jalan, terpaksa disepakati. Biasa kadang-kadang orang itu ada yang tidak cocok, yang sini ingin anak 11, yang sini ingin anak 2, itu kan tidak cocok. Yang sini prinsipnya banyak anak, banyak rezeki, yang ini banyak anak tambah sumpah aku. Nah, beda prinsip, tapi kan tetap harus jalan. Tapi beda prinsip, tapi karena komunikasi jalan bisa menerima. Jadi itu namanya keluarga yang harmonis. Nah, ada lagi keluarga yang level 3, konvensional. Konvensional itu komunikasinya agak susah. Resolusi konfliknya juga tidak terlalu jalan, jadi ada masalah, menyelesaikannya susah. Cuma diuntungkan oleh alasan tertentu yang membuat tetap bertahan. Misalnya, kalau tak terus-terusin kasihan anakku. Nah, ada alasannya. Kalau tak terus-terusin tidak bagus lah, karena menurut agama pisah itu hal yang paling dimurkai Allah. Nah, itu ada yang ngerem. Jadi sebenarnya sudah tidak cocok, sudah tidak kerasan, sudah alah kok punya suami gini, kok punya itu sudah tidak enak. Tapi masuk kita bisa. Kasihan anak-anak, kasihan orang tua dulu, kasihan. Tidak boleh loh sama Allah, itu nikah itu hal yang paling dibenci. Ini ada remnya. Meskipun agak berat, tetap jalan. Ini orang kalau secara psikologi disebut keluarga konvensional. Ada yang turun derajat lagi. Kalau ini keluarga yang conflicted. Ringkesnya conflicted itu ya keluarga yang warnanya hanya gegeran.
konflik. Kalau sinetron-sinetron itulah yang lagi rame, nah itu konflik. Tidak ada tentramnya, rumah tangganya tidak sakan. Jadi cirinya gampang. Keluarga itu ketika coraknya sudah conflicted, penghuninya lebih kerasan di luar rumah. Itu berarti conflicted. Malas pulang, mesti nanti rame lagi. Itu berarti conflicted. Kamu yang belum nikah belum tahu, bayangkan aja. Iya. Jadi nanti ada momen itu conflicted. Jangan dibiarkan berlarut-larut, cepat-cepat nyari jalan keluar. Kalau tidak akan sampai pada titik terakhir, devitalize. Keluarga yang kehilangan gairah hidupnya biasanya terus berakhir, entah secara resmi dengan cerai atau ya sudah pisah-pisahan. Kadang-kadang jasadnya saja yang berdua tapi batinnya kemana-mana. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalau pas di syuting aja kelihatan bareng senyum-senyum, tapi di rumah tawuran. Devitalize. Sudah tidak ada daya hidup lagi di rumah itu. Nah, kalian analisis nanti ya. Pegang ini besok kalau kamu nikah, jadikan ini parameter. Kamu ada di gradasi mana? Bahkan ketika hanya sampai di konvensional, cepat-cepat nyari tambatan untuk bisa nyaman berdua. Kalau tidak akan turun jadi konflik. Paling tidak ada di harmonis. Syukur-syukur ada di level vitalize. Jadi ini 5 hierarki kondisi keluarga. Oke. Itu tadi perspektifnya psikologi. Kalau ini perspektifnya sosiologi. Ini agak teori ya, agak berpikir sedikit. Jadi ada teori cinta dan pernikahan. Kayak tadi kita selalu bilang bahwa lo nikah itu harus ada cintanya, Pak. Pandangan itu benar, tapi dulu ada pandangan yang berbeda. Nikah kalau dulu itu tidak harus didahului dengan cinta. Jadi nikah ya nikah, cinta ya cinta, dua hal yang berbeda. Kalau ada orang menikah dan ada cintanya itu bagus, tapi tidak harus selalu. Bahkan ada budaya yang zaman dulu tapi ya, kalau pernikahan ini didahului cinta malah dicurigai. Jadi di situ disebut ya, ada penelitiannya Stephanie Kunz. Jadi banyak masyarakat misalnya India kuno, Cina kuno, jadi cinta-cintaan sebelum pernikahan itu dilarang. Makanya mungkin ada film tertentu yang ceritanya malah kalau dia pacaran tidak akan dinikahkan. Ada konotasi lain bahwa menikah ini sesuatu yang mulia, yang luhur, hubungannya sama budaya, sama masyarakat, bahkan sama Tuhan. Sementara cinta ini sentimen pribadi. Jadi sesuatu yang sifatnya pribadi tidak boleh merusak yang lebih utama, komitmen yang lebih utama, seperti dengan Tuhan. Nikah itu kan hubungannya banyak hubungan sama Tuhan, maka boleh ada cinta di situ saya sebut, tapi dia tidak utama untuk pernikahan itu dulu ya. Jadi cinta itu bonusnya. Alhamdulillah kalau yang menikah sama kita itu yang kita cintai. Tapi kadang-kadang nanti yang nikah sama kita belum kita cintai. Saya nggak ngomong yang tidak kita cintai ya. Belum kita cintai. Mungkin kamu dijodohkan, mungkin kamu terpaksa, mungkin kamu macam-macam alasannya. Atau dulu pacarannya sama siapa, dapatnya sama siapa. Ya, dulu ganti-ganti pacaran ini, pacaran ini, pacaran ini. Alah dapatnya cuma yang itu. Misalnya kan sering cerita-cerita begitu. Lu memang karena nikah dan
cinta itu dua hal yang tidak selalu jalan bersama. Zaman dulu di beberapa budaya malah dianggap tabu. Makanya kadang-kadang di masyarakat tertentu kalau kelihatan asik pacaran berdua itu malah cenderung dipisahkan. Kebalikannya sekarang, itu kan secara sosial dulu sama sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih banyak orang yang punya pandangan bahwa cinta itu harus mendahului pernikahan. Jadi cinta ini yang utama. Orang itu bukti cinta yang serius ya nikah itu. Nah, sekarang pandangan kita kan begitu. Tapi ada filosof namanya Ben Sif. Ini filosof Israel, sebenarnya Yahudi. Jadi hari ini percintaan itu jadi dasar prioritas pernikahan. Hanya saja katanya Ben Sif, seperti sering saya bilang, cinta ini kalau hanya levelnya cinta romantik, dia ada durasinya. Dia tidak akan menggebu-gebu terus. Kalau pernikahanmu dasarnya hanya cinta romantik kalau dalam agama mungkin pakai istilah mahabbah, belum nyampe mawaddah apalagi rohmah. Kalau hanya levelnya romantik, pada titik tertentu dia akan habis. Kayak baterai kehabisan, kayak HP kehabisan baterai. Kalau hanya itu dasarnya, maka katanya Ben Sif, itulah kenapa keluarga hari ini banyak yang kawin hanya mungkin belum ada setahun terus bubar. Kenapa? Dasarnya tadi cuma cinta romantik itu tadi. Cinta romantik itu kan ketertarikan, biasanya masih di level ketertarikan fisik. Hanya ingin seneng-seneng sebentar. Jadi katanya Ben Sif, kenapa keluarga hari ini kelihatan rapuh, ikatan pernikahan kelihatan kok gampang sekali putus? Ada logika ini. Ya meskipun nggak selalu benar. Kalau cintanya lebih dalam mungkin bisa awet juga. Cuma banyak orang mengartikannya simpel, pokoknya pacaran ya terus nikah. Ketika dia tidak dalam, mungkin setahun 2 tahun itu biasanya terus. Kalau hanya bermain di level romantik, tidak akan lama pasti terus akan cepat sekali dari vital turun jadi harmonis, terus mungkin sebentar konvensional, setelah itu konflik terus, dan akhirnya devitalize. Kenapa? Tidak dalam ikatannya, tidak kuat. Padahal kalau dalam Islam itu kan pernikahan kan disebut misakon holido, ikatan yang sangat kuat. Maka dia butuh pengikat yang sangat kuat. Makanya tadi di depan saya sebut ada banyak alasan. Bikin sebanyak mungkin alasan untuk kamu bisa tetap bareng berdua. Kalau enggak, kalau hanya seneng-seneng yang kamu target, enggak akan lama. Oke, nanti penjelasannya di belakang. Kenapa kalau hanya itu enggak akan lama. Oke, secara sosial ya. Ini juga sosial sebenarnya. Saya belum masuk ke filsafat. Secara sosial biasanya juga hubungan antar manusia, 2 orang manusia dalam pernikahan, ini dalam pacaran juga sebenarnya sering juga ada masalah ini. Titik-titik masalahnya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hal. Kalian yang punya pasangan, perhatikan 6 hal ini. Akar masalahmu tidak akan lepas dari 6 itu. Jadi kalau ada masalah, aku dulu punya pasangan kok gegeran terus Pak, coba cermati. Pasti 1, 2, atau 3 di antara 6 itu. Yang pertama apa? Komunikasi. Ya, kamu silahkan belajar teori komunikasi. Bagaimana ketika komunikasi ini yang kalau kayak Habermas itu kan klaim kebenarannya tidak ada, klaim kejujurannya tidak ada, klaim ketulusannya tidak ada, tidak akan jalan. Dulu waktu pacaran kelihatannya seperti apa, begitu menikah kok berubah banyak. Nah, itu berarti dulunya salah komunikasi.
Yang gombal-gombal dianggap asli. Ya, sekarang begitu nikah kaget. Waktu berumah tangga juga begitu. Perhatikan komunikasi. Ada apapun komunikasikan. Makanya tadi rankingnya keluarga mulai vitalize sampai devitalize tadi, kuncinya kan komunikasi. Bisa menyelesaikan masalah, komunikasi jalan atau enggak. Kunci pertama itu masalahmu. Sebagian paling besar masalah komunikasi. Yang kedua prioritas. Ya, manusia itu betapapun dia hidup berdua, masing-masing punya persepsi, punya visi yang kadang-kadang berbeda. Yang sini prioritasnya apa, yang sini prioritasnya apa. Yang sini karir dulu, yang sini anak dulu. Yang sini pingin kuliah dulu sampai S3, yang sini kan pinginnya kerja saja langsung. Prioritas-prioritas. Prioritas itu seperti sering saya bilang, hidup ini banyak pilihan yang bukan milih yang baik sama yang jelek, tapi yang baik sama yang baik. Tapi mana yang harus didahulukan? Itu namanya prioritas. Kuliah ya bagus, punya anak ya bagus. Yang sini pengen punya anak dulu, yang sini pengen kuliahnya selesai dulu, terus rame. Nah, itu prioritas. Yang sini pengen nikah aja gampang, nanti urusan selanjutnya kuliah sambil jalan. Yang sini adalah kuliah dulu aja lah, nanti daripada tidak konsen kita nikahnya sambil mikir skripsi. Itu prioritas-prioritas. Itu kalau tidak cocok biasanya jadi sumber masalah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah menikah biasanya berhadapan dengan ini, division of labor, pembagian kerja. Siapa yang keluar rumah, siapa di dalam rumah, siapa masak, siapa nyapu, siapa nyetrika, siapa. Itu sering jadi masalah. Ketika komunikasi tidak jalan, pembagian kerja tidak jelas, itu terus biasanya rame. Lah kok enak aku nyuci terus? Lah aku kan kerja di luar paling di kantor cuma baca koran, baca WA, baca ya, pembagian kerjanya tidak fix. Ini juga sering jadi masalah. Terus intimasi. Intimasi ini biasanya orang itu menggebu-gebu kalau di awal-awal. Ketika sudah banyak urusan berdua, kedekatannya berkurang. Mungkin lebih dekat dengan teman-teman di kampusnya, di kantornya, lebih sering ketemu dibandingkan yang di rumahnya. Itu intimasi, itu sering juga jadi masalah. Kemudian in-laws. In-laws itu sebenarnya orang lain yang ada hubungannya dengan kita. In-laws itu kalau pernikahan ya keluarga. Itu sering jadi masalah. Keluargamu, keluargaku. Ada yang suka ganggu, suka ngerecoki, suka intervensi. Itu in-laws namanya. Mungkin mertua, mungkin sepupu, mungkin family, macam-macam. Itu juga sering jadi masalah. Perhatikan nanti itu. Komunikasikan sebaik mungkin. Itu sering jadi masalah. Dan yang terakhir tidak perlu saya jelaskan, pasti duit. Itu pasti sudah ya. Oke, itu pengantar-pengantar sebelum kita masuk ke filsafatnya. Sekarang kita mulai melihat philosophy of marriage. Kita buka dengan dawuhnya Socrates ya. Ya. Oke. Yang pertama katanya Socrates, whether you will marry or not, you will regret. Jadi anak-anak muda katanya Socrates, engkau menikah atau tidak menikah, engkau akan menyesal. Ya, tentunya yang disesali beda ya. Itu dalam. Kamu silahkan berpikir sendiri. Begitu kamu nikah, nanti ada banyak hal yang hilang dan kamu sesali. Ngapain dulu nikah, sekarang tidak bisa. Nah, itu masih ada banyak. Tidak nikah apalagi. Ketika kamu tidak nikah juga kamu akan menyesal. Jadi diawali dari kalimat ini, whether you will marry or not, you will regret.
Tapi katanya Socrates, by all means marry. Tapi apapun yang terjadi, menikahlah. If you get a good wife, you will become happy. Kalau engkau dapat istri yang baik, engkau akan bahagia. If you get a bad one, kalau engkau dapat istri yang jelek, you will become a philosopher. Jadi kalau engkau dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Tenang aja. Kalau kamu, ini sebenarnya ini Socrates mengomentari hidupnya, pengalaman hidupnya. Dia punya istri namanya Xanthippe. Xanthippe itu cerewet. Pokoknya dia tiap hari diomeli terus Socrates itu di rumah. Karena Socrates ini mungkin tidak terlalu perhatian sama istrinya, sukanya diskusi, terus nongkrong sama teman-temannya di luar diskusi itu kan. Sampai ada cerita waktu Socrates diskusi di depan rumah sama temannya, saking jengkelnya istrinya disiram sama air panas. Nah, jadi tapi ya dari istri yang kayak gitu lahirnya Socrates. Iya. Jadi kalau kamu punya istri kayak gitu, katanya Socrates, lo kan kamu jadi merenungi arti hidupmu. Iya ya, apa sih maknanya hidup ini? Kenapa kok nasibku kayak gini misalnya? Jadi kalau kamu dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Jadi by all means menikahlah, katanya Socrates. Kalau kamu dapat istri bahagia, dapat istri yang baik, kamu akan bahagia. Kalau kamu dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Oke, diuraikan agak detail oleh Maulana Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Katanya Jalaluddin Rumi, itu kebiasaan kita ini. Siang dan malam engkau senantiasa berjuang, berusaha mengubah akhlak lawan jenismu, pasanganmu, untuk membersihkan ketidaksucian mereka dan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Lebih baik mensucikan dirimu sendiri melalui mereka daripada mencoba mensucikan mereka melalui dirimu. Ubahlah dirimu sendiri melalui mereka. Temuilah mereka dan terimalah apa saja yang mereka katakan. Walaupun dari sudut pandangmu ucapan mereka itu terdengar aneh dan tidak adil. Jadi jangan salah, katanya Jalaluddin Rumi, menghadapi pasanganmu. Orang itu biasanya hidup dengan ideal-idealnya, kemudian ingin memaksakan ideal itu pada pasangannya. Menurutku yang baik itu begini, kamu harus ikut kayak gitu. Menurutku yang baik itu begitu, kamu seyogianya seperti itu. Kita selalu begitu pinginnya. Jadi kita ingin mengubah pasangan kita. Katanya Jalaluddin Rumi, keliru cara berpikir begitu. Kita oleh Allah diberi pasangan itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadikan pasangan kita untuk menyucikan diri kita. Mungkin pasangan kita baik, jadikan itu pijakan, iya ya, harusnya aku lebih baik dari dia. Atau pasangan kita tidak cocok, ungkapan-ungkapan dirinya tidak sesuai dengan kita, itu adalah titik bijak pelajaran tanggung jawab kita untuk kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan dia. Jadi jangan dibalik. Katanya Jalaluddin Rumi, itulah itu kelanjutannya ya. Pada hakikat dari persoalan inilah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kerahiban dalam Islam, la rohbaniyata fil Islam. Jalan para rahib adalah tinggal di hubungan, lelaki hidup tanpa perempuan dan berpaling dari dunia.
Allah menunjukkan jalan yang lurus dan tersembunyi kepada sang Nabi. Jalan apakah itu? Pernikahan. Agar kita dapat menanggung ujian kehidupan bersama dengan lawan jenis. Mendengarkan tuntutan-tuntutan mereka, agar mereka memperlakukan kita dengan keras, dan dengan cara demikian memperhalus akhlak kita. Jadi katanya Jalaluddin Rumi justru sebaliknya, biarkan mereka keras ke kita kayak istrinya Sokrates tadi. Kita dimarahi tiap hari, tidak apa-apa. Kita akan jadi semakin bijaksana, semakin halus. Rahasianya di situ. Pak, saya ini ingin movie, Pak. Nanti kalau dapat pasangan yang sangat duniawi, cerewet, macam-macam, saya tidak jadi movie ini, Pak. Misalnya. Justru itu latihanmu. Betul katanya Jalaluddin Rumi. Hadapi mereka. Yang perempuan mungkin ketemu suami yang kayak gimana, yang laki-laki ketemu istri kayak gimana, tidak cocok sama visimu. Ya itu ujianmu, perjuanganmu untuk membuat dirimu tangguh. Jadi disitulah rahasianya kenapa dalam Islam tidak boleh orang tidak menikah. Karena engkau bisa mendaki jalan spiritual lebih cepat bersama pasanganmu, tidak sendirian. Kalau pasanganmu baik, lebih enak bersama bareng-bareng mendaki jalan spiritual. Kalau pasanganmu ternyata keras, tidak cocok, dialah ujianmu untuk menghaluskan dirimu. Betul, karena pasangan itu kan cerminan kita sendiri sebenarnya. Biasanya kita menghadapi yang tidak cocok sama kita, kita berubah seperti dia. Menghadapi orang yang maki-maki kita, kita terus balik maki-maki dia juga. Kebalikannya, menghadapi orang yang benci ke kita, kita balik benci ke dia. Orang kan selalu begitu. Dan itulah ujiannya bersama pasangan. Jadi katanya Jalaluddin Rumi, enggak, menikahlah apapun yang terjadi, jangan jadi rohib, jangan jadi pendeta. Semoga di sini tidak ada ya yang tidak pengen nikah. Cita-citanya jadi pendeta berarti. Tapi jadikan itu pijakan untuk menaiki tangga spiritual. Ujiannya di situ. Kalau Jalaluddin Rumi kan mirip Sokrates tadi. Kalau Sokrates kan kalau kamu menikah minimal kan jadi filosof. Kalau ini jadi sufi kan. Mendaki jalan sufi lewat jalur pernikahan. Nah itu yang jarang diperhatikan orang. Makanya Rasulullah kan sering cerita ada sahabat yang cuek sama istrinya di masjid terus tidak pulang-pulang, kan malah dimarahi. Karena semuanya ada haknya, ada fungsinya. Punya istri juga dia punya hak. Yang di situ sebenarnya itulah tangga spiritual kita, pembersihan diri kita. Itu nasihatnya Jalaluddin Rumi. Oke, kita masuk sekarang ke filosof yang ini harus agak hati-hati memahaminya. Nietzsche. Jadi ada beberapa gagasannya Nietzsche yang khas tentang pernikahan. Jadi Nietzsche punya prinsip kayak tadi, jangan nikah karena cinta, bahaya. Jadi katanya Nietzsche, dia punya rumus. Yang pertama apa? Nikah itu bukan dengan orang yang kamu cintai. Parameternya, carilah orang yang menurutmu asik diajak bicara. Cari orang yang jadi sahabatmu. Jadi nikahilah sahabatmu, katanya Nietzsche. Alasannya kayak tadi, kenapa cinta romantik itu durasinya bisa habis gitu. Jadi kalau kita hanya cinta romantik, hanya fisiknya pada saatnya, itu akan selesai. Tapi kalau kamu milih orang yang kalau diajak ngomong cocok, kalau diajak ngobrol nyambung, kalau diajak, itu tipsnya Nietzsche, nikahilah sahabatmu. Dalam tanda petik ya sahabat itu. Berarti ya kalau kamu hari ini sudah punya pasangan, hiduplah berdua seperti sepasang sahabat. Katanya Nietzsche, the
best friend will probably acquire the best wife, because a good marriage is founded on the talent for friendship. Teman terbaik itu mungkin dia akan jadi istri terbaik. Nah, setelah ini silahkan berteman. Yeah. Because a good marriage is founded on the talent for friendship. Jadi pernikahan yang bagus itu dasarnya adalah persahabatan. Kalau suami istri gayanya bisa kayak sama sahabatan, itu biasanya lebih panjang durasinya, lebih kuat ikatannya dibandingkan hanya karena cinta yang romantik tadi. Kalau hanya cinta yang romantik tadi, menggebu-gebu luar biasa di awalnya, tapi nanti lama-lama padam. Makanya katanya Nietzsche, it is not the lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriage. Jadi bukanlah kurang cinta, tapi kurang persahabatan. Jadi kalau besok kamu punya pasangan kok terus gegeran, terus digugat, cintamu yang dulu mana? Kalau cinta romantik sudah hilang. Jadi tidak usah ditanya, cinta yang jenis romantik itu pada hakikatnya cepat hilang. Yang sekarang tidak ada itu friendship-nya. Kalian kalau sama sahabat kan, yang punya teman, punya sahabat kan bisa segitunya sama sahabat. Dan itu lebih long lasting, lebih lama, lebih abadi. Mantan teman itu kan jarang, kalau mantan pacar banyak. Ya kan? Oh, dia mantan temanku, tidak ada ya. Teman biasanya besok meskipun pisah lama tetap temanku. Tapi kalau pacar kan ya bisa jadi mantan. Jadi katanya Nietzsche, dia rumusnya cari sahabatmu, atau mode hidupmu berdua adalah mode sahabatan. Jadi makanya kan sekarang dijadikan modus kan, kalau kamu mau nikah tidak sama aku, tidak, kita sahabatan aja, lebih abadi. Nah, katanya Nietzsche begitu. Oke, terus kalau sudah menikah, katanya Nietzsche ini, fokus ini loh, biar rumah tangganya langgeng, sukses, itu fokus lahirkan Uberman, Superman junior yang banyak. Jadi super babies, fokusnya ke situ. Sudah tidak usah macam-macam. Tadi kan orientasi hidup di pernikahan, orientasinya satu aja, super babies. Bikin generasi yang super, yang bisa mewujudkan potensi tertinggi manusia. Dan generasi super ini akan lahir dari ayah ibu yang juga super. Jadi ini teorinya Nietzsche. Kalau ini dasarnya adalah teorinya tentang Uberman, Superman. Terus yang ketiga, ini Nietzsche ngeritik kalimat yang banyak dipakai di barat saat pernikahan. Jangan menjanjikan cinta abadi. Siapapun yang bilang cintaku padamu abadi itu pasti gombal. Katanya Nietzsche itu tidak cuma absurd tapi juga bohong. Tidak mungkin cinta bisa abadi. Makanya katanya Nietzsche, dia ketawa kalau orang nikah terus pakai ini, till death do us part. Kita hanya bisa dinikahkan, dipisahkan oleh kematian. Nietzsche tidak percaya, gombal, tidak ada yang kayak gini. Katanya Nietzsche apa? Tidak realistis. Usulnya Nietzsche pakai kalimat yang bawa warna kuning itu. Harusnya diganti ini kalimatnya. For as long as I love you, I shall render to you the action of love. Selama aku mencintaimu, aku akan melakukan segala aktivitas cinta. If I cease to love you, kalau aku sudah berhenti mencintaimu, jadi cintaku sudah habis,
sudah tidak cinta lagi, you will continue to receive the same action from me. Kamu tetap akan mendapatkan banyak sikap tindakan penuh cinta dariku, same action for me, though from other motive, meskipun dengan motif yang berbeda. Jadi aku tidak menjanjikan cintaku abadi, ringkasnya, tapi aku akan selalu baik padamu, entah dengan alasan apa tetap sebagai suami atau sebagai sahabat atau sebagai mantan. Ya, jadi jangan khawatir, aku tetap akan berbuat baik padamu, free from other motive. Nah, itu katanya Nietzsche lebih realistis daripada menjanjikan aku akan mencintaimu selamanya. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Itu berat, katanya Nietzsche. Iya, itu hanya ada di drama. Oke. Terus perhatikan ini buat laki-laki ya. Katanya Nietzsche, let men suffer. Kalau perempuan yang menerjemah itu, siksalah orang laki-laki. Biarkan laki-laki menderita. Kenapa? Katanya Nietzsche, ada beda tipe antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu tipenya adalah ketentraman, kenyamanan, stabilitas. Sementara laki-laki sukanya tantangan, hambatan. Laki-laki itu potensinya akan muncul begitu dia dapat tantangan, dapat hambatan. Kalau hidupnya lancar terus, mulus terus, kehebatannya tidak akan kelihatan. Maka katanya Nietzsche, seorang istri jangan hanya menyamankan suamimu, tegalah untuk sekali-sekali membuatnya menderita. Iya, tidak apa-apa ya, itu alasan khusus ya perempuan balas sama laki-laki. Katanya ini siapa? All becoming and grow everything that guarantee the future involve pain. Segala perkembangan, becoming and growth dan pertumbuhan, segala yang menjamin untuk masa depan itu involve pain, berisi banyak rasa sakit. Untuk kita bisa tumbuh, bisa berkembang, harus mau sengsara. Kalau nyari enaknya saja, kamu tidak akan berkembang. Maka tidak apa-apa perempuan nyiksa-nyiksa dikit, nuntut ini, nuntut itu, mau pingin ini, pingin itu. Biar apa? Biar laki-lakinya bangkit. Kalau tidak ada tantangan, santai dia. Kalau tidak ada hambatan, tidak berkembang dia. Itu analisisnya Nietzsche. Biar pasanganmu jadi Superman, siksalah dia sekali-sekali. Itu Nietzsche loh ya. Ini buat pengetahuan. Katanya Nietzsche, whatever does not kill me makes me stronger. Jadi apapun yang tidak bisa membunuhku akan membuatku lebih kuat. Jadi kita ngalami banyak sekali penderitaan, asal nggak sampai mati loh ya. Kan itu. Pada akhirnya kita akan lebih kuat. Ujian, cobaan, tantangan, hambatan itu membuat kita semakin kuat, semakin kuat. Maka jangan menghindari masalah, jangan nyari nyamannya saja terus. Itu prinsip let men suffer. Jadi kalau kamu tidak terbiasa dengan ujian, diuji sekali dan ringan bisa runtuh. Tapi yang terbiasa dengan godaan, dengan tantangan, dengan ujian, ya semakin besar ujian dia semakin survive. Jadi semakin kuat musuhnya, dia akan semakin tambah hebat. Kayak film kartun-kartun Dragon Ball macam-macam. Kalau sudah kalah mau mati terus bangkit lagi, itu lebih sakti. Nah, kalian juga begitu. Jangan takut dengan tantangan. Sebenarnya let men suffer itu berlaku untuk semua, tidak laki-laki, tidak perempuan. Beranilah menerima tantangan, beranilah menerima masalah, menerima ujian, biar kalian bisa bangkit lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya.
Oke, kita tinggalkan Nietzsche. Sebenarnya masih banyak dari Nietzsche tentang pernikahan. Yang tertarik bisa menggali. Kalau ini Khalil Gibran, sang nabi, ketika ditanya tentang pernikahan. Nah, kita mulai yang santun-santun. Katanya Gibran, berpasangan engkau telah diciptakan, dan selamanya engkau akan berpasangan. Bersamalah dikau tatkala sang maut merenggut umurmu. Ya, bahkan bersama pula kalian dalam ingatan sunyi Tuhan. Namun biarkan ada ruang di antara kebersamaanmu itu, tempat angin surga menari-nari di antaramu. Berkasih-kasihanlah, namun jangan membelenggu cinta. Biarkan cinta itu bergerak senantiasa bagaikan air hidup yang lincah mengalir di antara pantai dua jiwa. Jadi ini maunya Gibran, ya kalian hidup berdua, tapi jangan kehilangan jati diri. Hargailah pasanganmu sebagaimana dia apa adanya. Jangan paksa dia sama persis seperti dirimu. Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari pinggan yang sama. Bernyanyi dan menarilah bersama dalam segala suka dan cita. Hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya. Tali rebana masing-masing punya hidup sendiri, walau lagu yang sama sedang menggetarkannya. Jadi kita hidup berdua, kita hidup bersama, tapi biarkan perbedaan itu tetap ada. Jangan dipaksa untuk sama. Berikan hatimu, namun jangan saling menguasakannya. Sebab hanya tangan kehidupan yang akan mampu mencakupnya. Tegaklah berjajar, namun jangan terlampau dekat. Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat, dan pohon jati serta pohon cemara tiada tumbuh dalam bayangan masing-masing. Rumah tangga itu masing-masing punya posisinya sendiri-sendiri. Kita hidup bersama, katanya Gibran, bukan berarti terus hanya harus satu tipe, dipaksakan satu tipe. Kayak tiangnya masjid ini kan ya berdiri di posisinya masing-masing. Kalau diseragamkan, mbok ya seragam di tengah semua, malah rubuh masjidnya. Saling menguatkan itu ya sesuai dengan posisinya masing-masing, sendiri-sendiri. Yang sini tipenya apa, pingin apa, ahlinya apa, silahkan. Yang sini juga begitu. Biasanya ketika orang hidup berdua, yang sering jadi masalah besar adalah yang satu ingin keinginannya diwujudkan oleh yang satunya. Yang sini juga begitu. Akhirnya saling memaksakan idealnya. Harusnya kamu begini, yang sini harusnya kamu begitu. Jadi saling memaksakan. Nah, itu problem. Biasanya sumber konflik di situ. Yang sini kan ada uraian tentang bedanya laki-laki sama perempuan itu kan. Laki-laki itu cenderung nggak terlalu fokus terhadap detail kecil, sementara perempuan itu sangat perhatian dengan detail yang kecil-kecil. Jadi kalau laki-laki kadang sepatu di mana, anduk di mana, piring di mana, sementara yang perempuan yang kayak gitu jadi masalah besar, terus rame. Terus yang laki-laki bilang, alah cuma kayak gitu aja loh, sementara iya kalau gini terus-terusan aku yang capek, terus rame. Jadi masing-masing membunyikan idealismenya. Ingin yang sana ikut saya, sini ingin yang sini ikut saya. Laki-laki ingin mbak perempuan itu kayak aku, santai aja, meskipun tidak karu-karuan juga tidak apa-apa, yang penting nyaman. Sementara yang perempuan mbak ya laki-laki tertib kayak aku, detail dan seterusnya. Nah itu dua-duanya memaksakan idealnya. Biasanya terus rame.
Dari keluarga vitalize mungkin turun jadi harmonis, bisa turun lagi jadi konvensional, hanya gara-gara hal-hal kecil. Oke, makanya ada quote yang sangat terkenal itu, a great marriage is not when the perfect couple comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences. Jadi besok kalau menikah jangan nyari pasangan yang sempurna. Tidak ada. Wong kalian juga tidak sempurna. Jadi ingat-ingatlah, kita berdua tidak sempurna. Maka untuk bisa bahagia apa? Kita harus bisa menikmati perbedaan, menikmati ketidaksempurnaan. Kalau kita hanya menuntut yang sempurna, tidak akan selesai-selesai, tidak akan ketemu-ketemu. Jadi mungkin ini bagi yang standar-standar tinggi, saya Pak pinginnya, kan kita sering gitu ya, yang tinggi, putih, rambutnya panjang, mulus misalnya, ketemunya sapi. Ya, jadi jangan nyari yang sempurna, tidak ada. Ketemu yang tidak sempurna, asal bisa enjoy berdua, menikmati perbedaan, ketidaksempurnaan, ayo. Sama kayak kalimat ininya, love does not mean you will always agree, see eye to eye, or never have an argument. Cinta itu bukan berarti terus sepakat, terus berdua, bersama, terus never have argument, tidak pernah debat, tidak pernah gegeran. Bukan itu maksudnya cinta. Tapi cinta itu, it means by the bad days you still can see yourself without that person. Jadi meskipun sering gegeran, meskipun sering tidak setuju, meskipun sering banyak masalah, tapi kamu tetap merasa, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ya, itu cinta. Kenapa wis-wis? Iya, kayak punya-punya. Oke, jadi itu cinta. Kalau kalian nyari yang tidak pernah gegeran itu loh Pak, saya pingin yang tidak pernah debat, tidak ada. Tapi cirinya apa? Meskipun kamu gegeran tiap hari, debat tiap hari, kamu masih ingin bersama dia terus. Berarti di situ ada cinta. Plus kesetiaan. Kesetiaan itu rumusnya ini. I'd rather argue with you than kiss someone else. Itu setia namanya. Aku mending gegeran terus dengan kamu daripada harus mencium orang lain. Oke. Ya itu nanti bikin stiker ya. Ya. Pakaian berdua couple gitu. Jadi yang kalimatnya itu, I'd rather argue with you than kiss someone else, daripada harus mencium orang lain. Oke. Para filosof barat sudah kita belajar sebentar dari beliau. Jadi ini pelajaran dari Ki Ageng Suryo Mentaram, sang matahari dari Mataram. Oke, katanya Suryo Mentaram, pastikan besok kalau kamu menikah, iya, syaratnya pas. Iya, itu kelihatan simpel tapi dalam sebenarnya. Yang pertama apa? Podo menungsani. Ya, kelihatan sederhana ya, podo wangi. Kenapa? Hati-hati. Banyak orang yang kehilangan kemanusiaannya. Ketika orang dimabuk dunia terus jadi materialistik, dia sering tidak manusia lagi. Ketika orang dimabuk ambisi terus menomorsatukan cita-cita jabatannya, dia tidak akan enak kamu nikahi. Ketika orang terobsesi oleh pekerjaannya, sering teralienasi kehilangan sisi manusiawinya.
Maka pastikan kamu menikah dengan manusia yang masih belum kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Ya banyak yang sosoknya, wujudnya manusia, tapi mungkin dia sudah tidak sadar, dia sudah jadi mesin, sudah jadi robot, sudah jadi binatang, sudah jadi benda macam-macam. Jadi pastikan dia manusia. Yang pertama itu. Yang kedua, ini lucu juga, tapi sebenarnya dalam. Pastikan sama-sama hidup, podo uripe. Kan kami sering gitu, Pak, saya ingin nikah, yang penting gelem terus podo uripe ya Pak. Tapi ini sebenarnya kelihatan simpel, tapi maknanya dalam. Podo uripe berarti apa? Kalian berdua sama-sama punya daya hidup. Bukan orang yang pasif, yang pasrah, yang tidak mau berjuang. Jadi pastikan pasanganmu juga siap untuk berjuang. Podo uripe. Kalau hanya salah satu yang siap berjuang, yang satu pasif, pasrah, nanti pincang. Pastikan pasanganmu siap berjuang berdua. Itu podo uripe. Yang ketiga, ini juga kelihatan simpel, lanang karo wadon. Nah ini alhamdulillah ya, tidak LGBT. Jadi ada kualitas laki-laki, ada kualitas perempuan. Laki-laki bagian ngegas, perempuan bagian ngerem. Ada femininitas, ada maskulinitas. Ada dimensi keaktifannya, ada dimensi kepasifannya. Itu hidup yang lengkap. Pastikan dalam rumah tangga kita nanti unsur ini lengkap. Laki-laki dan perempuan. Ada gasnya, ada remnya. Ada pemeliharanya, ada pembangunnya. Ada penggeraknya, ada penghentinya. Kalau tidak kita akan kesulitan. Kalau hanya gas terus, nanti kamu nabrak-nabrak, tidak karu-karuan rumah tanggamu. Kalau hanya rem terus, mau ngapain? Kamu berhenti, tidak kemana-mana, tidak berkembang. Jadi pastikan laki-laki dan perempuan. Kemudian sama-sama dewasa. Ya, kalau ini kapasitas, bisa berpikir. Kalau orang Jawa menyebutnya wis wong. Jadi anak yang belum balik, belum dewasa itu di Jawa disebutnya durung wong. Jadi sudah sama-sama dewasa, sama-sama matang. Nah, berarti di sini ada konsep hati-hati dengan pernikahan yang masih dini, masih belum matang. Bisa jadi masalah. Kemudian yang kelima, ini yang penting, sama-sama mau. Ora gelem ya ora sida ya. Tidak boleh ada yang dipaksa, tidak boleh ada yang dibohongi, tidak boleh ada yang ditrik. Harus sama-sama mau. Di luar itu syaratnya silahkan apapun, asal kalau rumusnya Surya Mentaram, sak butuhe, sak perlune, sak cukupe. Sesuai kebutuhan, sesuai keperluan, secukupnya saja, jangan berlebihan. Kunci bahagianya nanti di situ. Ini bisa diulang kembali ketika kita ngomong tentang Ki Ageng Surya Mataram. Terus ini namanya kunci ini. Jadi Ki Ageng Surya Mataram ini nulis tentang laki rabi. Laki rabi itu pedoman untuk suami istri. Jadi tentreming laki rabi, ketentraman, kebahagiaan suami istri itu ketika ada, kalau istilahnya Ki Ageng Surya Mataram, raos bojo. Jadi raos bojo itu rasa kesadaran berkeluarga, kesadaran istri atau kesadaran suami. Kesadaran ini bentuknya apa sih? Tanpa syarat lan kawontenan. Kasih sayang tanpa syarat, tanpa melihat situasi dan kondisi. Pokoknya sayang saja, tidak ada syaratnya macam-macam. Itu namanya raos bojo. Kalau sudah suami istri,
Tidak ada kalimat kan kok enak kamu, susah di aku, dan yang semacam itu berarti masih belum sih tanpa syarat lan kawontenan. Jadi kalau sana enak aku susah, tidak apa-apa, kamu bahagia aku juga seneng kok. Sebaliknya juga begitu. Itu namanya sudah ada raos bojo. Lawannya yang bawahnya itu, raos yang jelek-jelek. Ada raos darbi sawenang-wenang, menang-menangan. Ada laki rabi selingkuhan, selingkuh khianat. Ada laki rabi unggul-unggulan, saling merasa benar. Suami istri selalu tanding siapa lebih baik, siapa lebih benar, terus gegeran. Ada lagi laki rabi ingkit-ingkitan, saling mencurigai. Ngapain tadi di luar? Coba lihat HP-nya. Itu gitu terus, itu ya terus konflik. Ingkit-ingkitan, lirik-lirikan. Kalau yang sebelumnya merasa dia paling benar, yang terakhir ini tidak percaya, tidak ada kepercayaan pada pasangan. Kalau penyakit ini ada, tidak akan ada ketentraman dalam keluarga. Jadi perhatikan rumus-rumus itu. Kalau ini syairnya yang saya bilang tadi. Jadi caranipun anggone nglampahi jejodohan serta bebujuan lan uga sesrawungane padha nyukupi butuh lestarining gesang lan jinis sami ambudidaya amrih bisa cukup. Ukurane dudu semat derajat tuwin keramat ingkang nomor 1 ananging nganggo rasa. Jadi cara menjalani perjodohan serta berkeluarga dan juga interaksi suami istri, yaitu bersama mencukupi kebutuhan, kelangsungan hidup dan jenisnya, bersama-sama berusaha supaya berkecukupan. Ukurannya bukan harta, kedudukan, atau kekuasaan, tapi menggunakan rasa. Jadi kunci kebahagiaan perkawinan itu ada di rasa. Bukan berapa kekayaannya, kedudukannya, kekuasaannya, tapi rasa. Banyak orang secara harta dia minimal, juga bukan orang besar, bukan pejabat orang penting, tapi dia lebih bahagia. Rasa perkawinannya lebih sering tertawa, lebih sering tersenyum dibandingkan yang uangnya banyak, yang kedudukannya tinggi. Kuncinya di rasa. Nah, jadi itu pelajaran dari Ki Ageng Surya Mentara. Kalau dalam Islam rumusnya itu. Ini paling sering ini di sambutan pernikahan, ayat ini mesti disebut. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini baris pertama. Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, ini berarti ayat kauniyah, yang membacanya tidak di Al-Quran tapi melihat realitas. Wa min ayatihi, coba lihat di sekelilingmu ketika Allah khalaqalakum min anfusikum azwaja, menciptakanmu dan menciptakan dari dirimu sendiri, dari jenismu, dari kelompokmu, pasangan-pasangan. Manusia, ada pasangannya manusia, laki-laki dan perempuan, itu min anfusikum azwaja. Baca itu. Gunanya apa sih ada azwaja? Litaskunu ilaiha. Jadi untuk kita sebagai sakan, tempat kita berdiam, tempat kita untuk tenang menikmati hidup. Jadi ini nanti diterjemahkan jadi sakinah. Jadi litaskunu ilaiha. Nah, ada apa dalam keluarga yang sakinah itu? Membacanya begitu kalau di ayat ini. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di dalam keluarga yang sakinah ada mawaddah, ada rahmah.
Kalau ingin sukses sakinah, harus ada mawaddah, ada rohmah. Mawaddah itu cinta yang sangat dalam. Jadi orang tua ke anak itu jenisnya mawaddah. Jadi yang tambah syarat, mendalam. Kalau ini tidak lagi romantik tadi. Kalau hanya romantik itu mungkin tadi saya sebut banyak orang pakai istilah mahabbah. Makanya kadang-kadang kan cowok-cowok kalau sedang ngincer sopo nggak laku, tak mahabbahi loh gitu. Nah itu mahabbah itu membuat terpesona sementara. Naik satu level di mawaddah. Mawaddah itu cinta yang sangat dalam. Nah, cinta yang sangat dalam ini ada dimensi meluasnya, namanya rohmah. Rohmah itu efek dari cinta yang sangat dalam ini akan kelihatan di sekelilingnya. Perilakunya juga perilaku penuh cinta, lingkungannya juga terimbas, keluarga yang sakam tadi itu karena imbas rohmah ini tadi. Jadi cintanya sangat dalam, mawaddah, kemudian rohmah. Dia jadi berkah di sekelilingnya. Jadi petunjuknya Al-Quran, menikahlah, kamu akan tenang, kamu akan dapat sakam. Apalagi kalau sudah sakam, nanti di dalamnya akan tumbuh mawaddah warohmah. Untuk paham ini, kalian harus berpikir, kenapa inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi mereka yang berpikir yang menemukan rahasia ini. Jadi yang tidak mau berpikir ya tidak akan ketemu. Makanya sering saya bilang kuncinya justru terletak pada berpikir. Oke, jadi itu yang agama. Terus ini tadi ya, saya ingin mengakhiri di sini. Marriage is not a destination, it is a journey. Jadi pernikahan itu bukan tujuan, bukan target akhir, tapi dia adalah sebuah journey. Jadi dia adalah perjalanan. Kalau dia sebuah perjalanan, perhatikan syarat-syaratnya biar perjalananmu nyaman. Jangan asal jalan. Perhatikan juga rutenya, kamu harus punya peta. Mau dibawa kemana jalanmu. Kalau hanya asal ala Pak nikah aja nanti bisa Pak ngerti enggak. Kamu harus tahu, punya rencana. Journey itu kan gitu, kamu mau melakukan perjalanan kamu harus tahu. Nanti mau kemana, yang diampiri mana saja, targetnya apa, ketemunya di mana, itu journey. Tidak sekedar jalan. Jadi harus tahu targetnya. Punya modal, punya bekal untuk melakukan journey. Nah, rumusnya apa? Bahwa dia adalah journey, rumusnya ini. Yang pertama apa? Diingat-ingat bahwa kebahagiaan maupun kesedihan dalam pernikahan sepenuhnya bergantung pada dua pihak, suami dan istri. Satu gagal dua-duanya. Karena ini sudah satu paket. Jadi rumusnya pokoknya apa-apa harus berdua. Senang berdua, sedih berdua, berjuang berdua, sukses juga berdua, gagal juga berdua. Orang lain bisa masuk juga seizin berdua. Jadi itu kuncinya itu. Perhatikan dalam journey ini, dalam perjalanan ini, yang melakukan perjalanan dua orang, tidak cuma satu orang. Sukses tidaknya tergantung berdua. Yang kedua, perhatikan menikah itu. Di situ saya pakai ilustrasi komputer. Kayak komputer, apa yang kamu masukkan itu yang akan keluar.
Jadi jalan journey tadi, apa yang kita lakukan, kita akan panen hasilnya. Kalau yang kita masukkan adalah ketekunan, kasih sayang, saling percaya, kepedulian, ketuhanan, kita akan dapat kebahagiaan, kepuasan, kepenuhan, kedekatan, keberanian. Tapi sebaliknya, kalau yang kita taburkan adalah kecurigaan, egoisme, menang-menangan, saling maksa, saling merentah, tidak ada komitmen, tidak saling percaya, maka kita akan panen frustasi, kemarahan, banyak persoalan. Jadi berdua tadi perhatikan yang dilakukan apa. Apa yang dilakukan, itulah nanti yang akan dipanen. Jadi itu rumusnya journey. Yang ketiga, ingat-ingatlah bahwa tidak ada laki-laki sempurna, tidak ada perempuan sempurna. Siapapun orang yang kamu nikahi, dia adalah orang yang pernah berdosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau kamu menuntut pasanganmu bersih, suci, kamu tidak akan nemu. Mungkin yang kayak gitu nabi, tapi sekarang sudah tidak ada nabi. Jadi setiap orang pernah punya dosa. Maka dalam journey itu jangan mengasumsikan kamu dapat pasangan orang yang sama sekali bersih. Dan itu kalimatnya, bersiaplah untuk menerima kejutan apapun. Kenapa begitu? Karena kemarin kita belum tahu sepenuhnya dia. Sekarang bersama, nanti lama-lama 1-2 wataknya, 1-2 karakternya akan muncul. Tidak usah kaget, biasa saja. Kemarin romantis sekali loh Pak, begitu nikah cueknya luar biasa, tidak usah kaget. Kemarin ada pamrihnya, biar kamu mau, biar kamu suka. Sekarang sudah suka, cuek doa, aslinya keluar. Romantisnya sama yang lain lagi. Iya. Jadi siap-siaplah, itulah pasanganmu. Jadi berjuang terus. Jangan masukkan yang jelek-jelek, nanti keluarnya juga yang jelek-jelek. Yang selanjutnya, pernikahan itu kayak dalam tanda petik ya, di situ saya kasih tanda petik. Sifatnya gambling. Engkau tidak tahu sepenuhnya. Mungkin ada masa pacaran, tapi di masa pacaran itu mungkin ketahuan paling 50%-nya lah, itu sudah bagus. Sebaik apa atau seburuk apa pasanganmu. Ya contohnya nggak harus selalu jelek. Mungkin zaman pacaran dia khawatir dianggap nggak gaul, terus digaul-gaulkan. Begitu nikah, wah ternyata solehnya luar biasa. Kamu kaget, aduh. Ya, terus kamu minder. Tidak usah kaget ya, seperti itu karakternya nanti. Jadi kalau memang cintamu sejati, tidak bersyarat, itulah tantangan, itulah perjuangan. Seperti katanya Jalaluddin Rumi, seperti petunjuknya Nietzsche tadi. Seperti apapun pasanganmu, tantangan. Bukan tantangan untuk mengubah dia, tapi tantangan untuk membuatmu semakin baik, semakin berkualitas. Jadi membuatmu jadi orang yang lebih baik. Jadi apapun besok yang kamu temui, rumusnya itu dalam journey-mu mengarungi pernikahan. Ingat-ingat hidupmu berdua, bahagia sedihmu tergantung berdua. Kemudian masukkan yang baik-baik kalau ingin memanen hasil yang baik. Kemudian yang kamu nikahi itu manusia biasa, yang bisa juga keliru, bisa salah, bisa berdosa. Jangan overestimate, juga jangan underestimate. Dan yang terakhir ya, kita menikah itu tidak selalu pas cocok dengan keinginan kita. Pasti ada kurang-kurangnya, pasti ada meleset-melesetnya, itu biasa. Atau jangan-jangan malah lebihnya banyak. Biasa saja, nikmati perjalananmu. Makanya tadi justru perfect couple itu bukan karena
dua pasangan sama-sama sempurna, tapi dua pasangan yang bisa menikmati kekurangan dan perbedaan. Di situ kuncinya hidup bahagia. Oke. Ini saya ingin menasehati ini juga, karena kelihatannya belakangan menggejala banyak. Premarital sex, sengaja nggak saya terjemah biar kamu agak mikir. Ya, saya wanti-wanti ini karena ada beberapa penelitian yang arahnya sekarang kita semakin permisif. Teknologi juga banyak mendukung untuk meminimalkan resiko ini. Jadi hati-hati, ada banyak sisi yang coba berpikir lebih panjang sebelum melakukan ini. Jadi yang pertama Pak, ingatlah yang pertama, kalau ini kalian lakukan, it breaks God's laws and dishonors Him. Ini mengkhianati Tuhan, tidak menghargai. Jadi tidak menjalankan pesan-pesannya. Dan jangan salah, we never win by dishonoring God. Hidup kita tidak akan bahagia, kamu tidak akan menang, tidak akan jaya dalam hidupmu dengan tidak menghargai Tuhan. Jadi kadang-kadang kamu alasan Allah gampang Pak, kita tobat nanti beres. Ayah, kalau rumusmu itu berarti kamu tidak menghargai Tuhan, kamu menyepelekan Tuhan, dan kamu tidak akan bahagia dengan menyepelekan Tuhan. Jadi kalau mau ke sana, ingat-ingat ini yang pertama, kamu sedang mengkhianati Tuhan, kamu sedang tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai Allah, dan hidupmu tidak akan bahagia, tidak akan menang, tidak akan sukses dengan tidak menghargai Allah. Yang kedua, ingat-ingat ini juga, bahwa engkau sedang melecehkan, engkau sedang menyingkirkan, engkau sedang mencuekin nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakatmu, oleh keluargamu, hanya demi nafsumu. Yang kedua, ingat-ingat ini. Jadi yang pertama, engkau sedang merendahkan Tuhan, tidak menghargainya. Yang kedua, engkau sedang menghancurkan masyarakatmu, menghancurkan keluarga orang tuamu. Itu yang kedua. Ingat-ingat ini. Yang ketiga, siap-siap begitu engkau lakukan, sampai besok engkau tua, akan ada guilt consciousness. Saya tidak perlu bilang bahwa engkau tahu yang kamu lakukan itu salah. Ketika yang salah itu kamu tabrak, maka rasa bersalah itu akan tersisa bahkan sampai besok kamu tua. Kadang-kadang orang itu begitu rasa bersalah ini ada, dia akan menghantuimu terus. Kadang-kadang kalau hidupmu pas tidak enak, kamu selalu menyambungkannya ke situ. Jangan-jangan gara-gara itu ya, kamu akan ke situ. Itu namanya sense of guilty atau guilt consciousness. Begitu kamu senggol itu, dia akan menghantuimu sampai besok kamu tua. Kadang-kadang mungkin sampai besok anakmu nakal, kamu akan tetap menyambungkan ke situ. Kenapa? Kesalahan itu nempel terus dalam dirimu. Jadi hati-hati. Kemudian yang keempat, kenapa ini jangan kamu lakukan? Karena kamu sedang melakukan kesalahan yang luar biasa. Kadang-kadang dengan dasar bahwa kita saling suka, saling cinta, Pak. Kamu keliru karena mungkin kamu tidak bisa membedakan antara infatuation dan real love. Mana itu ketergodaan sesaat, mana itu cinta yang sejati. Hati-hati yang sesaat, jangan sampai menghancurkan yang sejati. Bedanya apa infatuation sama real love?
Saya tidak bisa ngomong panjang, kami refer lagi ke belakang. Mungkin rekaman-rekaman bulan lalu waktu Ramadan saya ngomong bedanya apa tentang komitmen, passion, dan seterusnya. Jadi hati-hati kamu sedang tertipu di situ. Dua-duanya sedang ada di level infatuation, tapi merasa ada di real love. Ingat-ingat juga yang kelima, ketika kalian melakukan itu, kalian sedang mengorbankan kebahagiaan luar biasa yang nanti akan kamu nikmati setelah menikah. Future, kamu sedang devalues the future intimacy. Justru puncak kedekatanmu berdua itu setelah kamu menikah itu, tapi kamu membuat dia tidak bernilai dengan aktivitas premarital sex ini. Sudah tidak kaget lagi. Bayangkan yang belum nikah-nikah itu kan yang mimpi-mimpinya malam pertama. Kalau malam pertamanya ternyata tidak pertama lagi, tidak surprise belas. Alah wis tahu. Sudah habis sampai selesai, tidak. Sakralnya hilang, nilainya juga hilang. Padahal justru seninya itu di menunggu-nunggu, penasaran terus sah, itu kan luar biasa sudah. Tapi ini sudah kehilangan nilai secara drastis ketika ini sudah dilakukan. Saya pesan tolong ini jangan hilang. Kemudian kalian akan kehilangan berhadapan dengan sosial etik dan akan kehilangan social protection. Sosial etik itu etika, norma yang berkembang di masyarakat yang sedang kalian tabrak. Itu begitu masyarakat tahu, kalian akan kehilangan social protection. Banyak hal, banyak fasilitasmu sebagai anggota masyarakat akan tercabut. Resiko sosial, mungkin kamu dikerebek, mungkin kamu nanti dikucilkan. Cacat itu akan diingat orang sampai besok. Hati-hati dengan efeknya ini. Kemudian kalau ini kalian sudah hafal ya, kalian mengatasinya merasa gampang lah Pak. Premarital pregnancy, hamil sebelum nikah. Iya, hamilnya bisa kamu atasi, tapi jangan lupa segalanya bisa terjadi. Dan jangan lupa semua efeknya, termasuk yang terakhir, efek kesehatan. Kalau dua yang terakhir mungkin teknologi bisa ngatasi, tapi 6-7 yang atas kalian siap-siap itu. Makanya perhatikan benar ini. Hidupmu itu indah. Jangan rusak keindahan hidupmu dengan kesenangan sesaat, infatuation yang sesaat tadi. Pernikahan itu kita bahas tadi sejak di depan. Begitu indahnya hidup berdua, begitu indahnya hidup bareng dengan segala visi misi hidup bersama. Begitu diawali dengan ini, semua yang di depan tadi tidak ada artinya. Dia akan rusak. Oke, saya kira itu ya untuk sesi menikah kita. Ya. Jadi salah satu fitrah dalam hidup kita. Ada banyak tips, ada banyak rumus. Kita agak cermat karena menikah ini salah satu step hidup kunci. Selain lahir, biasanya orang yang kedua menikah, terus punya anak dan kematian. Jadi dia fitrah yang jadi bagian penting dalam hidup kita. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Bulan depan kita ganti tema ya. Tema apa ya enaknya? Agustus. Tokoh bulan kemerdekaan. Kita bahas tokoh-tokoh muda saja ya. Tokoh-tokoh muda zaman dulu ada Suhoji, kemudian Ahmad Wahid, kemudian Wahid Hasim,
Kiai Haji Wahid Hasyim. Ini orang-orang muda yang meninggalnya muda tapi karyanya luar biasa. Satu lagi siapa? Khairil Anwar. Oke, biar ada bau kemerdekaannya ya. Jadi bulan depan kita lihat gagasan-gagasan mereka. Siapa tahu yang muda-muda jadi tambah semangat. Ya versi ngaji filsafat tentunya ya. Ya yang punya harapan lebih macam-macam ya monggo. Pokoknya gaya kita aja, kita bahas santai-santai aja. Kita cari yang manfaat untuk kehidupan kita. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.